Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kembali lagi bersama Ibu Dilia Harjono dari SD Negeri 11 Lubuk Alung dalam mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam. Sudah siapkah Ananda untuk belajar? Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, Ananda semua, yang pertama yaitu bernapas. Apakah yang dimaksud dengan bernapas? Nah, bernapas adalah proses menghirup udara yang mengandung oksigen dan menghembuskan udara yang mengandung karbon dioksida. Berikut ini kita akan membahas tentang organ pernapasan pada manusia. Nah, seperti yang Ananda lihat, ini adalah gambar dari organ pernapasan pada manusia. Yang pertama adalah rongga hidung. Rongga hidung berfungsi menyaring udara yang masuk dibantu oleh rambut hidung dan selaput lendir. Yang kedua adalah faring. Faring berfungsi menyalurkan udara ke laring. Yang ketiga adalah laring. Laring berfungsi menghubungkan faring dan trakea. Yang keempat, trakea. Trakea berfungsi menyaring udara dengan bantuan rambut getar. Yang kelima, bronkus. Bronkus berfungsi mengalirkan udara ke paru-paru. Yang keenam, alveolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Yang ketujuh adalah paru-paru. Paru-paru adalah organ utama pernapasan pada manusia. Selanjutnya, ini adalah gambar paru-paru. Coba Ananda perhatikan. Di sini ada trakea atau yang kita sebut dengan tenggorokan. Cabang batang tenggorokan disebut dengan bronkus. Cabang bronkus disebut dengan bronkiolus. Cabang bronkiolus disebut dengan alveolus. Nah, pada alveolus ini terdapat cabang-cabang lagi. Jika diperbesar, maka tampilannya sebagai berikut. Ini merupakan alveolus. Nah, cabang dari alveolus ini disebut dengan alveoli. Gelembung-gelembung halus ini dinamakan alveoli. Pada paru-paru juga terdapat selaput tipis yang melindungi paru-paru. Nah, selaput tipis ini disebut dengan pleura. Nah, berikut ini merupakan proses pernapasan pada manusia. Perjalanan udara memasuki paru-paru dimulai dari udara memasuki rongga hidung. Pada rongga hidung, udara disaring oleh rambut-rambut halus hidung dan suhu udara juga dihangatkan dan dilembabkan oleh rambut hidung dan lendir pada hidung. Setelah melalui rongga hidung, udara akan menuju paru-paru melalui faring, kemudian menuju laring dan menuju ke trakea. Udara dari tenggorokan akan menuju ke paru-paru. Namun, sebelum diproses di paru-paru, udara akan melewati saluran bercabang dua. Saluran bercabang dua ini dinamakan bronkus. Setiap bronkus terhubung dengan paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Bronkus bercabang lagi yang dinamakan bronkiolus. Bronkiolus bermuara pada alveolus. Fungsi dari alveolus adalah tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida serta uap air.
Setiap kita bernapas, udara segar yang mengandung oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian, oksigen tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah. Dan di saat yang bersamaan, karbon dioksida dikeluarkan dari dalam tubuh melalui paru-paru. Materi berikutnya yaitu tentang fase pernapasan manusia. Fase pernapasan manusia ada dua jenis, yaitu inspirasi dan ekspirasi. Yang pertama adalah fase inspirasi. Fase inspirasi adalah proses ketika udara masuk ke dalam saluran pernapasan. Nah, inspirasi terjadi ketika kita menghirup udara. Yang kedua adalah fase ekspirasi. Fase ekspirasi adalah proses ketika udara keluar saluran pernapasan. Ekspirasi terjadi ketika kita menghembuskan nafas atau mengeluarkan udara dari paru-paru. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis pernapasan pada manusia. Jenis pernapasan pada manusia ada dua, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, ketika inspirasi, tulang rusuk terangkat karena kontraksi otot antar tulang rusuk, sehingga volume rongga dada membesar. Sedangkan ketika ekspirasi, tulang rusuk turun karena otot berelaksasi, sehingga volume rongga dada mengecil. Selanjutnya, pada pernafasan perut, ketika inspirasi, otot diafragma kontraksi. Diafragma mendatar, volume rongga dada membesar. Sedangkan ketika ekspirasi, otot diafragma relaksasi, otot perut kontraksi, diafragma melengkung ke rongga dada, sehingga volume rongga dada mengecil. Sekian dulu ya materi dari Ibu. Semoga Ananda dapat memahami materi yang Ibu sampaikan ya. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.